Loh, selamat malam Mas Adrian. Selamat malam, Pris. Loh, ini Selamat malam, teman-teman semua. ini kok Ada yang lokasi? aneh nggak pemandangannya? Iya, ini aduh ini lagi lagi sakit di mana ini? Kok aduh. Qadarullah Allah, saya sedang dirawat lagi di opname nih, Pris. Ya Di rumah Allah. sakit. Semalam saya demam tinggi sampai 39, terus diare cukup akut ya, sampai lebih dari 15 kali. Jadi hari ini ya masih ya recovery. Mohon doanya ya teman-teman semua, semoga bisa cepat pulih lagi dan kembali menginspirasi banyak teman-teman, khususnya teman-teman yang tertarik pengen belajar keuangan, investasi. Ya Allah, ini semoga lekas sembuh ya. Aduh, ini saya jadi shock ini nggak tahu kalau ternyata lagi opname. Aduh, maaf ya Mas Adrian. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mohon doanya aja. Ya, Ya kan kalau banyak yang sekarang bisa ikut, ada 450-an nih yang hadir, Masya Allah. Ini bisa jadi penyemangat saya. Mudah-mudahan biar bisa lekas sembuh. amin, amin, amin. Semoga lekas sembuh. Malah ini lagi sakit malah mau sharing. Aduh. Iya kan, katanya salah satu yang bisa membuat kita ini panjang usia, bisa dimudahkan rezekinya, selain silaturahmi kan adalah kita bisa bersedekah. Ya, sedekahnya kan bisa dengan mungkin materi, bisa sedekah juga dengan ilmu, pengalaman, pokoknya apapun lah, segala kebaikan yang bisa kita kasih kita lakuin aja. Jadi Ya, dalam keadaan sakit-sakit juga saya pikir ya saya juga mau cari dong ada ladang amal apa nih yang saya bisa Masya tetap Allah. raih. Pun jadi terharu ini. Mas Adrian, kita mungkin ngobrol santai aja ya, karena ini Mas Adrian juga sedang kurang fit. Teman-teman juga sebenarnya sudah nunggu-nunggu mungkin dari pagi setelah kita umum ngobrol IG live bareng Mas Adrian. Teman-teman ngerti saham di sini mungkin pertama mungkin banyak yang kepo ya Mas Adrian, karena yang kita tahu Mas Adrian ini sosok aktor ya, kemudian hijrah, singkat cerita hijrah ke dunia ini finansial dan investasi. Itu gimana perjalanannya Mas sampai akhirnya hijrah ke dunia ini investasi dan keuangan? Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi saya kan memang awalnya dikenal sebagai Abang Jakarta tahun 97, terus 98, sampai tahun 2012 saya aktifnya di dunia sinetron. Tapi memang sejak tahun 2009 saya itu senang untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan saya ke instrumen investasi pasar modal. Yang pertama kali memang saya kenal tuh namanya reksadana. Nah, pada saat itu tahun 2008-2009 memang sempat ada mungkin bagi yang teman-teman pernah mengalami ataupun pernah mendengar ceritanya, ada krisis yang terjadi di Amerika sana namanya subprime mortgage yang merontokkan harga saham-saham dunia, termasuk juga merembet sampai ke Asia, tidak terkecuali Indonesia. Tapi justru momen itu menjadi momen yang luar biasa bagi orang yang mau bersabar dan punya optimisme untuk bisa mendapatkan kebaikan untuk kita berinvestasi selama beberapa tahun ke depan. Nah, alhasil singkat kata, saya masuk di tahun dimana pada saat memang harga-harga saham perusahaan itu lagi drop puluhan persen, sehingga dalam waktu 2 tahun aset saya tuh reksadana saya ingat kira kurang lebih naik sekitar 60-an persen lah dalam 2 tahun. Sayangnya waktu itu karena mungkin juga pemahaman yang masih terbatas, baru sebagian kecil yang saya tempatkan ke dalam instrumen investasi. Sebelumnya itu saya masih nyaman tempatkan ke dalam instrumen perbankan seperti kayak deposito seperti itu. Nah, lalu kemudian disitulah cikal bakal saya kayaknya harus perdalam nih dunia dalam bentuk investasi khususnya di pasar modal. Saya ambillah lisensi-lisensi dari mulai wakil perantara pedagang efek, wakil perantara emisi efek atau underwriter, termasuk juga akhirnya tahun 2011 saya punya lisensi fund manager atau wakil manajer investasi. Singkat kata, karena saya memang punya latar belakangnya unik, sarjananya teknik mesin, tapi 19 tahun kerja dunia entertainment, untuk bisa kerja di dunia pasar modal tentu gak gampang ya, Fris ya. Karena kan orang memang melihat, wah kamu latar belakangnya apa dan lain sebagainya.
Tapi akhirnya saya cobalah untuk terus aja mungkin membrandingkan diri saya sebagai seorang praktisi pasar modal, sampai kemudian tahun 2016 saya dihubungin oleh perusahaan manajer investasi ternama asal Inggris namanya Schroders. Saya dihubungin karena ada posisi yang lowong dan mereka tahu saya punya lisensi fund manager. Setelah beberapa bulan ternyata saya akhirnya lolos dan akhirnya bekerja tuh di Schroders, perusahaan manajer investasi dengan dulu kelolaannya sekitar 70-80 triliun, ya karyawannya cuma 50 orang, dan saya rasa mungkin sampai saat ini masih menjadi salah satu perusahaan manajer investasi yang terbaik di Indonesia dan juga dunia karena perusahaannya sudah lebih dari 2 abad. Lalu kemudian, tapi karena memang kecintaan saya terhadap dunia pasar modal, setelah 8 tahun ini saya tentunya ingin terus mengembangkan diri nih, Fris, gitu. Setelah saya pulang umroh kemarin, alhamdulillah saya ada mendapatkan kesempatan dan diamanahkan untuk bergabung di Mandiri Sekuritas. Saya sekarang diamanahkan untuk membawahi Direktorat Retail, divisi Sales and Distribution. Ya ini baru minggu ketiga, tapi mungkin sekarang udah keburu drop dulu nih kondisi kesehatannya. Mungkin masih shock juga nih ya dengan pekerjaan-pekerjaan baru, belum pandai nih dalam bisa mengatur kapan waktu kerja, waktu istirahat, kapan waktu latihan gitu. Karena memang mungkin saya katakan pekerjaan di dunia fund manager sama di bidang sekuritas itu 180 derajat berbeda gitu. Ya, tapi ya kan kembali lagi semua pekerjaan itu harus kita lakonin, kita jalani dengan sepenuh hati. Uh, Intinya kenapa saya akhirnya hijrah ke profesi ini karena teman-teman banyak sekali kebaikannya yang kita bisa raih, yang kita bisa dapatkan kalau kita mau mendalami dunia pasar modal. Ya, nggak mungkin saya mau menjalani sebuah bidang kalau artinya itu tidak memberikan kebaikan. Bukan cuma buat saya, tapi buat orang lain juga. Ya, bahkan teman-teman yang misalnya merasa ragu, merasa nggak yakin bahwa pasar modal ini mungkin ada prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan kehidupan kita gitu. Jangan khawatir karena sekarang di pasar modal juga sudah ada prinsip syariah yang memang benar-benar dikedepankan. Jadi kalau teman-teman pengen misalnya membeli produk kayak reksadana yang syariah jelas sudah ada. Ingin beli saham yang syariah juga ada ya. Karena kan memang dalam segala aspek perdagangan dalam kehidupan kita termasuk juga di pasar modal itu sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita cukup bisa berpegangan kepada itu. Dan menariknya, Fris dan juga teman-teman pasti sudah tahu ya, lebih dari setengah jumlah saham yang ada di pasar modal Indonesia itu semuanya masuk dalam kategori saham-saham syariah loh. Kalau sekarang mungkin ada sekitar 940-an lebih gitu ya, itu 600-annya aja masuk dalam kategori saham syariah. Jadi maksud saya sebenarnya nggak ada alasan buat kita untuk kemudian tidak tidak mencoba, mempertimbangkan atau memperdalam terhadap dunia pasar modal ini gitu. Kembali lagi bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tapi jujur kalau menurut saya sudah merasakan manfaat dan kebaikannya, dan harapan saya mungkin dengan kehadiran saya, Friska, di dunia pasar modal yang senang untuk memberikan edukasi, sharing pengalaman, dan juga mungkin sedikit tips, strategi bagaimana caranya, ini bisa jadi manfaat buat kebaikan teman-teman semua, gitu, Fris. Masya Allah, luar biasa ya ternyata perjalanan Mas Adrian ini sampai ke titik sekarang ya. Mungkin pasti tidak mudah ya untuk hijrah dari industri antara industri, tapi Masya Allah akhirnya bisa juga dan sekarang jadi banyak panutan generasi milenial dan Gen Z. Ya, dulu orang berpikir kan kita ini bisa ya lebih sejahtera karena besarnya penghasilan. Tapi ternyata setelah saya jalanin, rasanya itu kurang tepat sih. Karena besarnya penghasilan itu tidak serta-merta membuat orang akan hidup mapan, nyaman, aman, apalagi sejahtera.
ada satu hal lain yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya paling penting, itu adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan kita. Lifestyle seperti apa yang kita jalankan, pola hidup seperti apa yang kita lakoni. Kalau tadi kita punya pemasukan saat ini 10, tapi kemudian pengeluaran kita 15, berarti artinya kita kan selalu defisit 5 nih setiap bulannya. Ya kan, kenapa saya ceritakan ini? Karena banyak orang, ngapain sih kok mau jadi kerja kantoran, sekarang udah masuk tahun ke-9 gitu, apa yang kan enakan jadi artis aja, kan uangnya banyak, ininya banyak gitu kan. Ya uang banyak tadi saya katakan nggak serta-merta, karena saya juga pernah ngalamin loh masa-masa di mana 8 bulan lagi nggak ada job sama sekali gitu kan. Tapi kebutuhan kita kan terus berjalan kan, Fris, tanggungan kita udah ada, dan saya termasuk yang waktu itu menikah muda ya, jadi udah banyak nih tanggungan saya. Nah tapi kan dengan kita sekarang bekerja tentunya ada gaji ya, terus mungkin kita ada punya fasilitas-fasilitas tertentu, tinggal bagaimana kita manage dengan sebaik-baiknya. Jadi saya selalu berusaha sekarang menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ibaratnya kantong kita aja, bukan lihat kantongnya orang lain. Jadi seperti itu. Wah Iya, nih, terus ini. rumput tetangga lebih hijau ya kelihatannya terus. Iya, iya. Jadi saya pikir ya ini hal-hal yang saya kepengen bisa teman-teman juga mungkin ambil kebaikan-kebaikannya, kenapa saya ada di dalam industri pasar modal. Dan insya Allah nanti kan hari Sabtu ya teman-teman, saya sama Friska dan juga ada beberapa teman-teman lain, kita mau ngumpul rame-rame loh di On3 GBK. Ya, Insya kita Allah. mau kumpul-kumpul bareng, kita mau sosialisasi tentang apa sih kebaikan-kebaikan dunia pasar modal, dan tentunya sekarang saya mewakili Mandiri Sekuritas, kita juga punya ada sebuah mainan baru yang insya Allah nih akan banyak memberikan keseruan dan kebaikan buat teman-teman para Betul. pelaku investasi dunia pasar modal. Kita punya namanya Wait. Growin. Nah ini kebetulan ini pembuatnya ada lagi di sebelah saya nih. Oh, Nih aku bocorin ini main behind-nya nih. Tuh, wih Friska. Gitu. Yeay. Nah, itu Mas Wahyudi, teman-teman semua. Masya Ya, ini Allah. kita lagi live sama Ngerti Saham nih, Mas Wahyudi. Ngerti Saham 1,4 juta followersnya. Jadi Priska juga salah satu pembicara nanti setelah gue kan di situ. Jadi kita Insya Allah. ada pre ini dulu lah sebelum acara hari Sabtu. Iya, Terus gitu. Apalagi Fris yang seru nih kita bisa sharing nih buat ya, teman-teman kalau seputar investasi dan lain sebagainya. ini banyak sebenarnya teman-teman ngerti saham itu kan memang kebanyakan pemula Mas Adrian ya, newbie. Oke, Kebanyakan itu mereka mungkin masih fase galau segala macam. Nah, kalau boleh ya. belajar pengalaman Mas Adrian yang Mm-mm. tentu juga pasti mulai dari nol juga belajar Ya, investasi, itu tantangan ya. terbesar apa yang selama ini Mas Adrian mungkin waktu awal-awal investasi itu alami? Biar teman-teman juga merasa jangan give up gitu ketika menghadapi tantangan-tantangan itu. Oke, baik. Bismillah. Saran dari saya, jangan pernah mudah ikut-ikutan. Ya, teman-teman, prinsipnya dalam kita berinvestasi ataupun trading sekalipun ada dua hal. Pertama, teman-teman harus tahu dulu apa sih tujuannya kita berinvestasi itu, ya, ataupun trading. Kita harus fix mau jadi seorang investor atau mau jadi trader, karena itu adalah dua hal yang berbeda. Bahkan mungkin pemilihan sahamnya bisa jadi berbeda juga nanti, ya kan? Yang kedua, sesuaikan dengan profil resikonya kita. Tiap orang itu sangat unik, sangat berbeda. Ya, kalau ada orang yang tadi modelnya, Mas, kayaknya saya nggak bisa deh kalau saya taruh uang saya nih, misalnya saya bisa kehilangan 10% aja di dalam aset saya, ya kan? Mungkin kalau seperti itu saran saya, oh kamu nggak cocok nih untuk trading, ya kan? Ya udah nggak apa-apa, kamu bisa juga berinvestasi di pasar modal, kamu bisa beli saham, tinggal pilih misalnya saham-saham perusahaan yang fundamentalnya bagus, yang tata kelola perusahaannya oke, manajemennya juga amanah, profesional, perusahaan yang rajin bagikan dividen atau bagi hasil, itu tetap bisa, artinya teman-teman tetap bisa menghasilkan juga dari dunia pasar modal, khususnya saham. Tapi misalnya ada teman-teman yang rasa, saya kepengen bisa benar-benar hidup dari perdagangan saham. Tidak sedikit loh banyak trader itu yang berhasil di sana, ya kan? Tapi kembali lagi, berarti kita memang kalau sudah
siap untuk menyatakan diri saya sebagai seorang trader, ya maka ada istilah trading for living. Ya kamu jadikan itu sebagai mata pencarian kamu. Sebelum jam 9 pagi kamu udah duduk di depan iPad kamu, laptop kamu, desktop kamu, ya kan, istirahat cuma jam 12 sampai jam setengah 2, and then kemudian kamu kerja lagi, kamu fight lagi sampai jam 4 sore, dan kemudian udah, kamu bisa jadi ya aktivitas kamu yang lain-lain lah, jemput anak sekolah, jemput anak les, ya kan, bisa olahraga, bisa apa, seperti itu. Jadi kembali lagi pada pilihan, tapi jangan dicampur aduk. Banyak yang bilangnya mau jadi serious trader, tapi kemudian akhirnya dia nggak tahu misalnya resiko ataupun juga batasan-batasan yang harusnya dia dia ambil gitu pada saat misal satu ketika, kalau kayak trader gitu kan, misalnya ini ada satu saham harganya drop bisa sampai 5%, ya dia harus benar-benar tega untuk kemudian dia cut loss, dia batasi kerugian, ya kan. Nah, dia harus ambil tindakan, ya jual, walaupun dalam keadaan rugi, ya kan. Tapi yang terpenting adalah apa? Dia masih punya peluru. Dia masih punya peluru untuk dia gunakan besok, lusa, minggu depan untuk dia bertransaksi lagi. Tapi kalau kemudian turun terus, akhirnya dia nggak punya apa-apa, ya kan. Banyak yang akhirnya salah. Kira-kira sih seperti itu sederhananya, gitu. Oke, siap. Siap. Nah, itu teman-teman ya. Pasti ini buat teman-teman pemula memang FOMO itu wah bisa jadi bumerang ya, teman-teman. Jadi perbanyak belajar ya, baca-baca di Highlight Ngerti Saham, di akun Mandiri Sekuritas, di akunnya Mas Adrian pun banyak ya sharing-sharing seputar itu. Nah, Mas Kita Adrian, hati-hati ya, Fris, karena memang di dalam dunia ini nggak semua orang itu baik adanya, ya. Apalagi yang dalam kapasitas ya punya punya niat-niatan tertentu untuk kepentingannya dia diri sendiri. Jadi penting benar seperti Friska bilang, kita yang harus mengasah diri kita dengan banyak ilmu, pengetahuan, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah merasa uh, cukup gitu ya dengan apa yang udah kita milikin. Karena dari waktu ke waktu segala hal termasuk cara-cara orang untuk ya menipu, menjerumuskan, menghasut, itu juga terus aja berkembang. Jadi pentingnya teman-teman untuk selalu juga melihat latar belakang, misalnya siapa yang memberikan arahan, perusahaan mana, reputasinya seperti apa, pernah nggak mereka punya reputasi yang buruk, contoh seperti itu. Ya itu mungkin satu hal yang sangat mendasar yang saya bisa remind ke teman-teman, terutama buat yang pemula untuk masuk ke dunia pasar modal, Chris. oke oke siap. Itu teman-teman dengar. Kalau yang ketinggalan tenang aja, nanti kita save jadi teman-teman bisa nonton berulang-ulang. Nah, Iya. Mas Adrian, Yes. satu satu dilema mungkin ya Hmm. yang aku banyak dari banyak sekali apa DM DM teman-teman, Ya. kegaulan itu mau mulai investasi tapi di sisi Hmm. lain juga bingung ngatur keuangannya gimana gitu, merasa mungkin pas Hmm. pengen juga nih investasi, mungkin Ya. dari Mas Adrian, ada tipsnya nih untuk money management teman-teman pemula di sini. Iya, baik. Yang penting adalah sisihkan di awal, bukan kalau ada sisa. Banyak di antara kita mau berinvestasi ya kalau ada sisanya. Masalahnya akan selalu banyak alasan, ada 1001 alasan yang membenarkan diri kita lagi nggak bisa investasi, nggak bisa nabung. Karena banyak keperluan, banyak pengeluaran, lagi mau ini, lagi mau itu. Tapi kalau saya prinsipnya, setiap saya dapat penghasilan, dulu mungkin sifatnya honor ataupun apa ya, saya selalu sisihkan. Yang pertama, 5-10% adalah untuk zakat, infak, sedekah, wakaf ya. Keyakinan lain ada namanya perpuluhan, ada namanya berderma, ya semua keyakinan mengajarkan umatnya untuk kita berbagi ya. Nah kemudian kedua, kalau teman-teman mungkin masih memiliki ada namanya cicilan, saran dari saya itu tetap harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita terlambat bayar cicilan, kita mungkin bisa di telepon-telepon, keluarga kita bisa terganggu ya, seperti itu. Sebaiknya itu tetap harus kita prioritaskan ya. Kalau dalam keyakinan saya di Islam, berhutang itu boleh, yang nggak boleh adalah nggak mau bayar utang ya, jangan seperti itu ya. Nah kemudian yang ketiga, saya selalu sisihkan minimal tuh 15-20% dari penghasilan saya untuk saya investasikan ya. Investasinya juga ntar macam-macam, ada yang bisa ke saham, ada yang bisa ke obligasi, contoh seperti itu ya. Lalu terakhir baru kemudian itu adalah untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa kebutuhan sehari-hari saya taruh paling belakang, paling bawah? Karena itu yang sifatnya yang variabel.
yang artinya bisa kita adjust. Kalau kita mau berhemat, ya udah siang makannya di kantor, makannya di kantin, ya kan? Mungkin jalan-jalan sama keluarganya seminggu sekali. Tapi kalau umpamanya kita mau bikin gini, saya tiap kantor makannya maunya di restoran dulu yang mungkin sekali makan 150-200 ribu, bisa nggak? Bisa. Terus kalau weekend pagi makan di mana, siang makan di mana, malam di mana. Masalahnya weekend ada 2 hari kan, Sabtu dan Minggu, ya kan? Contoh seperti itu. Ya sekarang kalau saya bawa orang tua saya siang malam gitu kan, saya berempat sama istri sama anak saya berenam, rasanya bisa keluar 1,5-2 juta, ya kan? Kalau kita terusin di setiap Sabtu Minggu, apa nggak habis belasan juta? Contoh seperti itu. Bukan kita nggak punya uang, tapi eh, bagaimana kita menjalankan kehidupan itu kan tergantung memang kita, ya. Nah, jadi saya tadi sarankan untuk teman-teman sisihkan dulu. Jadi teman-teman misalnya punya gaji 10 juta gitu. Ya mungkin teman-teman bisa sisihkan coba dulu dari 1 juta. Hiduplah dengan si 9 juta yang memang kita bisa dapatkan, ya kan? Atau besok teman-teman bisa punya penghasilan insya Allah 20 juta gitu. Ya saran dari saya jangan tetap 1 juta, tetap minimum tadi 10% atau bahkan kalau bisa jadi 20%. Jadi gaya hidupnya kita yang tetap kita jaga, penghasilannya boleh terus bertambah. Makanya mungkin teman-teman masih lihat, ya saya udah bertahun-tahun ini ya kemana-mana nyaman juga aja, pakai transportasi publik, saya pakai KRL, kadang saya pakai MRT. Ya bukan saya nggak bisa punya mobil, alhamdulillah saya punya mobil beberapa, saya ada driver gitu. Tapi kan saya melihat dari banyak faktor, Fris, ada faktor efisiensi waktu udah pasti. Kedua, efisiensi ternyata dalam tenaga, kita bisa lebih cepat sampai rumah, nggak terlalu capek. Yang ketiga, ternyata efisiensi biaya. Ya kan? Contoh nih tadi saya bilang, dulu waktu saya kemana-mana suka pakai taksi, sekarang kalau dari ke rumah Bintaro ke SCBD 170.000, pulang pergi 340, terus tambah tol 17.000, berarti 34, pulang pergi udah 374.000. Saya kerja 20 hari, apa nggak 7 juta lebih, ya kan? Sekarang kalau saya kombinasi ya mungkin taksi ataupun diantar cuma sampai stasiun, terus kemudian saya pakai KRL atau pakai MRT, pengeluaran saya sehari nggak lebih dari 100.000. Oke, saya genapin aja 100.000. Berarti kan sehari saya bisa menghemat kurang lebih sekitar 274.000. Anggap deh 250.000. Berarti kalau kalikan 20 hari kan ada 5 juta. Sekarang kalau 5 juta setiap bulan, rutin aja saya beliin saham yang menjadi favorit saya. Ya kan? Saham apa gitu kan sesuai keyakinan teman-teman, itu kan Masya Allah banget teman-teman. Nah itulah mungkin perjalanan saya yang mungkin menjadikan sebuah inspirasi ya buat orang banyak, karena memang saya melakukan ini dan alhamdulillah nyaman gitu loh. Itu apa namanya, dengan aktivitas yang jalanin sekarang, Pris. Keren, keren, keren. Ini the real panutan anak muda zaman now ini ya. Ini harusnya bisa ditiru nih teman-teman ya untuk menurunkan gaya hidup atau seperti apa biar teman-teman tetap bisa jalan investasinya, tetap bisa ngatur uangnya. Nah, Mas Adrian, mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang bisa kita diskusikan ya. Ini mungkin terkait banyak teman-teman itu yang mereka merasa kapok karena rugi dari investasi dan yang lainnya. Mereka enggan lagi dengan saham lah atau bahkan nyalahin sana sini. Mungkin lebih ke psikologi investasi ya. Sepengalaman Mas Adrian, bagaimana ya mengatur psikologi investasi itu sendiri biar teman-teman nggak gampang dikit-dikit galau, saham turun, cut loss segala macam. Iya, baik teman-teman. Jadi kan tadi saya bilangnya kunci dasarnya pertama adalah tujuan. Kita harus tahu dulu tujuan kita melakukan sesuatu itu karena apa sih gitu. Harus tahu dulu itu. Yang kedua, teman-teman harus bisa mengetahui profil risiko dari diri kita, yang dimana itu tidak sama satu dan yang lainnya, dan tidak perlu memaksa-maksakan diri. Ada orang dia bisa sukses dalam satu hal, belum tentu kita akan sukses di bidang yang sama. Tapi bukan berarti kalau kita tadi nggak punya profil risiko yang katakanlah agresif, terus kita nggak bisa nih sukses di saham. Tidak demikian. Banyak cara. Tadi kan saya udah bilang, teman-teman kalau nggak memang punya waktu, lagi sibuk kerja, teman-teman bisa jadi investor. Atau misalnya kayak saya, karena saya kan memang ada pegang sales di berbagai daerah, kan saya juga nggak bisa dari menit ke menit, nggak bisa jam ke jam. Ya mungkin saya gayanya
swing trading. Jadi saya biasanya ngelihat market itu pada saat udah tutup, biasanya saya lihat, oh ini masih kuat nih, kira-kira besok, oh berarti saya ambil tindakan apa, oh saya akan mau beli lagi, atau saya mau keep dari yang sudah ada, contoh seperti itu. Jadi teman-teman harus belajar. Saya saranin teman-teman harus banyak-banyak belajar. Ya, banyak orang itu cari uang gampang, tapi menghabiskan uang itu jauh lebih gampang. Sayangnya Fris, dari dulu kita memang sekolah nggak pernah diajarkan Iya, caranya cari uang, betul. caranya mengelola uang, dan Benar. nggak diajarkan caranya meningkatkan nilai uang. Nah, Nah, itu benar. disinilah makanya saya hadir sama Friska untuk mungkin memberikan inspirasi kepada teman-teman semua. Kembali lagi ya, di luar sana teman-teman pasti juga ada banyak pihak-pihak yang ya mungkin nggak sejalan seperti saya sama Friska, yang nggak segitu tulusnya mau memberi. Tapi kembali lagi teman-teman, saya kan sama Friska juga ada umurnya ya, ada usianya. Iya. Jangan sampai maksudnya teman-teman hanya mengandalkan ikan aja yang dari kami misalnya berdua ini suka kasih. Teman-teman harus belajar juga untuk membuat pancingan, membuat kail. Jadi teman-teman bisa survive sendiri nanti di dalam lautan dunia pasar modal yang antah berantah kita nggak akan pernah tahu seperti apa. Gitu Benar. ya teman-teman. Mungkin tips dari saya begini teman-teman, teman-teman nanti mau sukses ya di dalam dunia pasar modal, khususnya dunia saham ya teman-teman. Jadi untuk kita bisa memilih saham perusahaan yang baik, yang kira-kira menguntungkan, itu banyak metodenya, banyak sekali. Tapi saya coba rangkum kepada mungkin 3 lah yang paling basic. Yang pertama adalah based on fundamental si perusahaannya. Jadi teman-teman nanti kalau yang untuk fundamental berarti yang dicari haruslah kualitas bisnis perusahaannya itu yang baik ya, yang dimana kita bisa lihat ini perusahaannya lagi terus untung nggak sih dari waktu ke waktu, atau yang utangnya rendah loh berarti dia mungkin punya cashnya juga cukup banyak gitu ya. Kalau mungkin saya nggak usah terlalu dengan istilah yang ngejelimet ya, pakai PE, ROI, nanti apalagi nanti aja mungkin pas hari Sabtu lah kita ngobrol-ngobrol lebih banyak ya. Nah, yang kedua adalah buy technical. Nah, menariknya dunia saham ini juga bisa teman-teman pelajari untuk lebih sederhana dengan memahami technical analysis atau analisa secara teknikal. Buat teman-teman yang mungkin nggak mau terlalu ngejelimet, ribet, baca laporan keuangan, apa sih artinya yang tadi saya bilang, itu juga bisa, ya kan? Misalnya nanti bisa membeli saham berdasarkan volume yang tiba-tiba naik di atas 20 hari perdagangannya secara berturut-turut, contoh seperti itu. Atau yang kita lihat, oh ini kok grafiknya lagi uptrend terus ya, contoh seperti itu bisa kita pilih ya. Terus kemudian misalnya tadi saya bilang cari saham yang rutin bagikan dividen, itu gampang sekali teman-teman, tinggal di screen aja kita bisa lihat saham yang rutin bagi dividen selama bisa 5 tahun berturut-turut, keluar tinggal tuh namanya A B C D dan sebagainya, itu bisa kita beli ya kan, sebagai bocoran aja. Contoh misalnya saham-saham mining atau coal, maksud saya batu bara ya, mungkin bagi yang udah familiar, yang belum saya sebutin aja misalnya kayak PTBA, ITMG ya, Bukit Asam ya, Indo Tambang. Itu perusahaan itu rata-rata bagi dividen atau bagi hasilnya aja tuh belasan persen setiap tahun. Coba kalau kita taruh duit kita di deposito cuma dapat 3%, belum kepotong pajak 20%, setahun kita cuma dapat 2%. Artinya dengan kita berinvestasi di saham, kita bisa dapat 6 kali, 7 kali lipat lebih cepat daripada kalau kita sekedar taruh uang di perbankan. Contoh seperti itu. Ya. Nah, yang satu lagi adalah memang namanya ilmu bandarmologi. Ya, apa itu ilmu bandarmologi? Wah, ini panjang nih, bisa 2 SKS. Tapi ya adalah ilmu untuk membaca arus uang yang keluar masuk ke dalam sebuah saham. Ada yang melihatnya pergerakan investor-investor asing, ya. Ada yang melihatnya misalnya dengan akumulasi yang dikumpulkan kepada saham-saham tersebut gitu. Kadang kan kita nggak tahu melihatnya karena men-screening si 900-an perusahaan itu kan tidak segitu mudahnya. Nah, insya Allah ya, mohon doanya Friska dan teman-teman semua. Saya mewakili Mandiri Sekuritas dan teman-teman Digital Transformation ini di Growin. Kita akan develop terus, kita akan
develop aplikasi yang nanti ke depannya akan benar-benar bisa memanjakan teman-teman para pelaku pasar modal kita. Baik yang tadi pengen jadi investor aja, kita udah punya. Ada namanya itu Growin Invest. Kita punya Growin Pro khusus buat teman-teman yang tadi ini yang mau trading for living. Saya pikir ini adalah satu solusi yang terbaik. Ya kalau saya bilang sekarang sudah sempurna, rasanya tidak. Tapi saya yakin kasih kami kesempatan, kasih kami waktu ya untuk kita bisa memberikan bukti kepada teman-teman semua bahwa kita ada untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Nanti untuk lebih detailnya saya ajak teman-teman semua bergabung ya di hari Sabtu, doakan saya juga dalam keadaan sehat walafiat, Friska juga, teman-teman semua yang belum sempat daftar, ayo ramekan. Mohon maaf mungkin tempatnya agak terbatas, tapi jangan khawatir sekiranya pun nanti nggak bisa ikut acara di situ, saya masih akan ada di sana, saya akan mingle, kalaupun nggak bisa ikut acara di dalam, nanti kita bisa silaturahmi di luar, kita bisa ngobrol-ngobrol, saya akan luangkan waktu kok di sana sama teman-teman semua, supaya kita bisa lebih guyup, lebih kompak lagi gitu ya, Pris. Siap, Masya Allah, keren banget ya penjelasannya teman-teman ini ya. Kita sama-sama doakan Mas Adrian ya, biar cepet fit lagi, sehat lagi. Nanti Sabtu bisa sharing-sharing ya teman-teman, kita kumpul di GBK insya Allah ya. Nah Mas Adrian, berhubung sudah 30 menit ya, biar tidak lama-lama nih bisa cepat istirahat. Mungkin kita sudahi IG Live malam hari ini yang Alhamdulillah bisa dapat insight ya. Semoga teman-teman di sini minta izin save nanti Mas Adrian biar teman-teman bisa replay kapanpun untuk nonton ulang ya ilmu-ilmu maupun pengalaman yang udah tadi Mas Adrian sharing. Nah teman-teman terima kasih juga semua yang udah nonton, Masya Allah sampai akhir ya, 400 orang ya ini dari Sabang sampai Merauke. Masih mantap. Luar biasa. Untuk Mas Andrian, sehat-sehat selalu ya, kembali fit lagi. Kita insya Allah jumpa nanti hari Sabtu. Baik. Izin untuk tutup, Adrian, Wince izin tutup. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.